Halo semuanya. Jadi, tahu nggak kalian kalau sebelum ada pandemi sudah ada perguruan tinggi negeri yang melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, namanya Universitas Terbuka. Buat kalian mungkin udah ada yang dengar kata Universitas Terbuka tapi belum paham secara menyeluruh apa. Nah, untuk itu hari ini kita akan ngomongin mitos dan fakta soal Universitas Terbuka. Narasumbernya nggak main-main. Udah langsung rektornya kita hadirkan langsung loh. Iya. Tepuk tangan dulu dong, boleh dong. Luar biasa loh. Ini Bapak Rektor, Bapak Profesor Ojat Darojat, Magister Bisnis PhD. Iya. Oke, luar biasa. Nah, sama sebelahnya kita juga hadirkan mahasiswa Universitas Terbuka yang masih kuliah di sana ya sekarang ya. Semester berapa? Masuk semester 6. Masuk semester 6. Ini adalah Kamasean. Tepuk tangan juga dong. Kita akan ngomongin soal Universitas Terbuka dulu ya. Jadi agak backstory dikit nih. Jadi Pak, saya dulu punya gebetan. Gebetan saya kalau mau ke rumahnya itu harus lewat Pondok Cabe. Nah, pas lewat tuh saya lihat ada tulisan Universitas Terbuka. Nah, itu pertama kalinya saya lihat, saya tahu ada kampus namanya Universitas Terbuka. Waktu itu saya pikir kayak mahasiswanya kuliahnya di alam gitu, apa gimana, kan saya nggak tahu ya. Betul. Kok ada kampus namanya Universitas Terbuka. Belum lagi saya baru tahu ternyata itu perguruan tinggi negeri pula lagi kan. Iya. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin sama kayak saya nih ya, pernah ngeliat, tahu namanya ada kampus namanya Universitas Terbuka, tapi belum paham sebenarnya itu apa. Boleh dijelaskan Pak, Universitas Terbuka itu apa sebenarnya? Iya. Makasih Mas Radit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Universitas Terbuka itu lahir pada tahun 84, tepatnya pada tanggal 4 September 1984, oleh pemerintah dengan mengemban 3 misi utama katanya. Yang pertama harus memberikan pemerataan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, itu. Jadi tidak boleh ada orang Indonesia yang tidak punya kesempatan melanjutkan ke perguruan tinggi dimanapun mereka berada. Itu. Yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang sudah bekerja yang ingin meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, misi yang ketiga adalah meningkatkan daya tampung perguruan tinggi negeri. Karena pada tahun 84 terjadi ledakan jumlah lulusan SLTA yang sangat banyak dan tidak bisa tertampung di perguruan tinggi negeri. Maka UT didirikan. Itu pada saat itu. Jadi kalau saya tangkap nih, pemerintah melihat adanya kebutuhan untuk orang-orang yang mungkin tempatnya jauh, nggak ada universitas di kotanya gitu ya, karena tahun 80-an kan pada saat itu ya. Jadi pemerintah menghadirkan UT ini. Berarti memang benar jarak jauh waktu itu belajar ya. Dari dulu memang didesainnya seperti itu. Betul, jarak jauh. Dengan moda utama online learning pada saat ini yang sedang booming. Pada tahun 80-an lewat apa kalau waktu 80-an lebih banyak menggunakan bahan-bahan yang konvensional seperti bahan ajar yang tercetak. Modul kita menyebutnya itu. Jadi modul dikirimin ke alamat mahasiswa. Jadi dalam konteks UT, mahasiswa tidak perlu datang ke kampus, tapi kampuslah yang akan datang ke rumah-rumah mereka. Itu desain pemerintah seperti itu. Jadi orang yang memang di kotanya nggak ada kampus atau punya keterbatasan waktu bekerja, itu bisa kuliah juga, dapat pembelajaran yang sama dengan teman-teman yang lain gitu. Betul. Ya. Kamasean berarti emang itu ketika memilih UT. Aku tuh awalnya kenapa kepikiran kuliah di UT karena aku sebenarnya kan udah kuliah sebelumnya, udah selesai kuliah tahun 2016, tapi degree aku tuh untuk audio engineering. Nah, terus karena merasa kayak aku tuh pengen kuliah lagi, tapi pengen kuliah yang lebih berasa sekolah gitu loh, yang kayak lebih berasa sekolah ya. Waktu itu berasa dikit Zania kali ya. Kayak berasa sekolah, soalnya waktu audio engineering itu kan aku kuliahnya tuh seminggu cuman 2-3 kali gitu. Udah gitu full English, maksudnya kurang berasa kuliah. Gimana sih? Karena waktu itu maksudnya lebih ke teknis kali. Audio engineering itu kan teknis banget kan, ya, praktikal semuanya banget. Kan dia kan skill based soalnya kan. Nah, dan emang waktu pas memutuskan kayak kuliah jurusan apa gitu. Dari dulu sebenarnya aku emang punya passion untuk di bidang sosial politik gitu. Oh gitu? Iya, sospol. Aku lulusan FISIP soalnya. Oh iya. Kan aku sekarang fakultasnya FISIP gitu. Iya, akhirnya apa jurusannya? Akhirnya aku sekarang kuliahnya jurusan ilmu hukum. Oh gitu. Oh enggak, aku ilmu politik. Oh. Terus kenapa kita coba nyamain ya?
Saya pengen kuliah lebih berasa kuliah, tapi nggak mau capek-capek ke kampusnya gitu. Wah, memang manusia tuh banyak mau ya. Maunya. Emang manusia itu tempatnya salah ya Pak ya. Sebenarnya harusnya tadi misinya UT ditambah satu lagi Pak. Apa tuh? Untuk memenuhi kebutuhan orang-orang banyak mau kayak saya. Banyak maunya. Oke, jadi waktu itu lagi nyari kampus, yang dipikirin adalah gimana caranya gue dapet masuk ke jurusan yang kayaknya berat banget gitu yang dipelajari. Iya, yang berasa ya kan? akademisnya gitu kan. Berasa akademik gitu. Yang kedua, tapi nggak mau sering-sering ke kampus Nggak juga. mau. Dan yang ketiga yang paling penting nih kayaknya, kamu punya banyak waktu buat kerja. Kan waktu itu juga Iya. sambil kerja kan pasti Iya, kan dan dari 2 tahun lalu itu jadwalnya kan jadwalku kan fluktuatif ya. Maksudnya kadang-kadang benar-benar misalnya standby tiap hari lah, kadang-kadang panggilan syuting atau misalnya untuk keluar kota itu kan aku jadwalnya nggak fix 9 to 5 gitu. Jadi kalaupun misalnya mau kuliah harus yang jadwalnya bisa disesuaikan sama jadwal pribadi aku gitu. Oke, tapi informasi itu dapat dari mana? Kan kayak mungkin saya yang kurang gaul kali ya Pak ya. Jadi kan saya nggak tahu semua itu bisa dilayanin sama UT tuh pada tahun 2018. Nah kamu dapat informasi bahwa kayaknya yang cocok nih UT nih, itu dapat dari mana? Jadi waktu itu aku browsing di internet. Aku kan cari program, maksudnya kampus di Indonesia apa sih yang ada program online-nya gitu. Tapi yang memang tidak tatap muka gitu kan, kadang-kadang ada yang dia online tapi dia harus misalnya kalau mata kuliah ini dia harus ke kampus gitu. Sementara kan aku masih susah juga nyesuaiin jadwalnya kalau kayak gitu. Jadi aku carilah gitu, browse di internet, ketemu lah informasi ini apa nih UT. Nah aku tuh kan nggak pernah dengar sama sekali, tapi ternyata mama papaku pernah dengar. Mama papa yang udah familiar gitu, oh iya tuh Kak tuh UT kamu coba deh, itu bagus dari zaman dulu gitu. Tapi itu emang bisa buat umumnya, bukannya buat pejabat-pejabat weh. Oh, itu kebayangnya gitu ya? Iya. Oke. Kan terkenalnya gitu. Mama papaku justru bilang ke aku, mereka taunya itu tuh buat pejabat-pejabat yang butuh credentials gitu, yang butuh kayak tadi Pak Rektor bilang kan, butuh apa namanya? Peningkatan kualifikasi dan kompetensi. Ya, sertifikatnya itu ya iya, buat misalnya naik pangkat itu ya. Nah, mama papa taunya itu, sok coba aku cek dulu deh. Ini bisa kok, Mam, Dad. Ini emang buat umum gitu. Terus ya udah, dari situ deh aku ke websitenya, registrasi sendiri, apa segala macam semuanya udah. Oke. Berarti mitosnya bahwa UT adalah tempat kuliah buat pejabat itu salah dong. Salah. Nggak hanya pejabat Nggak atau hanya pejabat. orang, Semua. tapi semua boleh masuk. Iya. Berarti kayak Kamasean yang sambil kerja di hiburan justru ya di entertainment bisa belajar ilmu hukum gitu di UT. Betul. Oke. Iya. Berarti mitos kedua yang pengen saya tanya juga nih ke Pak Rektor. Apakah benar berarti kalau kata Kamasean tadi dan setelah saya ngelihat ya, 100% full online tuh mungkin dilakukan di UT? Nah ini yang paling menarik, ini dan sesuai dengan generasi milenial gitu ya. UT sebagai satu-satunya PTN di tanah air yang mengimplementasikan sistem belajar jarak jauh, memang moda utamanya itu adalah online learning. Oke. Gitu, online. Jadi layanan mahasiswa dari mulai sejak registrasi secara online. Oke. Terus juga bahan ajar digital yang bisa diakses secara online. Layanan bantuan belajarnya, kuliahnya yang asinkronus, sinkronus secara online. Oke. Sampai dengan penyelenggaraan ujian, sistem ujian online. Bahkan terobosan terbaru saat ini, mahasiswa itu bisa ujian secara online di rumahnya, di kantornya, di sawah, di ladang, dimanapun mereka berada. Yang penting ada akses ke jaringan, sudah bisa. Wow. Nah mungkin masyarakat bertanya, bagaimana kalau mahasiswa melakukan kecurangan ujian? Ah iya, kalau itu gimana? Nah kan biasa senang tuh, karena ada muda nyontek-nyontek gitu kan. Enggak kok Pak, gimana mau nyonteknya coba? Nah itu aplikasi online proctoring yang kita kembangkan, itu bisa mendeteksi kecurangan kalau mahasiswa misalnya pada saat ujian menggunakan HP-nya tapi dia akses ke search engine tertentu. Itu bisa terdeteksi. Kalau dia ada bayangan yang bergerak, ada suara yang terdengar, itu bisa deteksi. Segitu ya? Iya. Nanti ada kotak warna kuning berkedip-kedip, artinya mahasiswa itu terindikasi melakukan kecurangan. Itu bisa. Jadi mahasiswa itu bisa registrasi, kuliah sampai ujian di rumahnya. Gitu. Berarti kalau kayak saya agak susah karena kalau saya ujian sambil main Mobile Legends nggak bisa lah ya. Berarti ini mitos berikutnya nih. Mitos berikutnya ada juga yang bilang bahwa kalau semuanya online kayak gitu berarti nggak berasa ilmunya tuh nggak sepenuhnya dapat 100%. Itu benar apa enggak Pak? Kan online semuanya gitu. Jadi dalam konteks layanan bantuan belajar itu kuliah, untuk mata kuliah yang nature-nya membutuhkan hands on experience, kita itu bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta di tanah air, dengan lembaga-lembaga lain juga.
Jadi ketika itu butuh praktek-praktikum, itu kan misalkan masalah bau, masalah rasa itu kan lebih secara online, harus dirasakan pada saat itu di laboratorium. Nah, kita kerjasama mereka. Jadi mahasiswa, misalnya ada mahasiswa di Kalimantan, di Palangkaraya, ya mereka tinggal datang ke UPR di sana, kita kerjasama dengan UPR, mereka melaksanakan praktikum di sana. Seperti itu. Oke. Dan itu kita kerjasama dengan semua perguruan tinggi. Jadi se-fleksibel itu ya? Iya. Benar-benar fleksibel banget. Yang penting mudah dan aksesnya itu gampang buat mahasiswa. Sangat gampang. Oke, buat Kamasean. Berarti kan lo masih mahasiswa ya? Kamu masih mahasiswa kan? Masih. Gimana biasanya tuh dalam seminggu tuh kegiatannya kayak gimana sih? Menyimbangkan kerja sama kuliahnya itu? Salah satu yang spesial dari UT ini juga menurut aku adalah jadwal belajar dan program belajarnya itu benar-benar customizable gitu. Tergantung sama, let's say, kalau misalnya you mau ngambil dalam satu semester berapa mata kuliah gitu, karena dia sibuk banget nih kerjanya 9 to 5, paling cuma bisa paling satu semester ngambil 4 mata kan maksimal satu semester itu kan SKS 24. Maksimal 24 SKS. 24 SKS. Nah, tapi kalau aku karena emang anaknya haus gelar, jadi aku setiap semester itu aku maksimalin SKS-nya. Jadi biasa satu semester itu aku bisa ambil 7 sampai 8 mata kuliah. Nah, jadi kalau aku sih pribadi itu kan seminggu tuh full gitu. Ada mungkin satu hari yang aku kalau misalnya aku ngambil 8 mata kuliah, satu hari 2 mata kuliah, terus sisanya satu mata kuliah per hari. Satu hari ini gimana? Jadi kamu yang ngatur waktunya atau dari UT tuh udah ada jadwal hari Senin kalau untuk mata kuliah ini jam segini atau gimana tuh? Oh enggak. Jadi ya? gini. Jadi kan sistem bahan ajarnya yang tadi dibilang sama Pak Rektor, itu kan ada modul. Nah, modulnya itu kita tuh bahan ajar ada buku cetaknya. Oke. Ada yang bisa diantar, maksudnya dikirim ke rumah kita, atau kalau misalnya kita mau e-book juga elektronik itu juga bisa gitu. Dan bahannya itu juga ada di tutornya itu, tutorial online-nya itu. Ada kadang-kadang si dosennya ngasih, nonton video ini ya, atau ini PowerPoint-nya saya kasih gini gitu. Jadi emang bener-bener belajarnya tuh mandiri. Oke. Gitu, jadi kita yang ngatur. Dan nggak ada satu kayak tutorial khusus kayak dalam kelas online itu enggak ya? Enggak. Karena semua kita bebas, jadi se-fleksibel itu. Se-fleksibel itu. Dan jadi misalnya gini nih, dalam satu biasanya mata kuliah misalnya aku misalnya hukum perdata internasional misalnya nih. Untuk dari namanya ya udah merinding. Ya, untuk mata kuliah hukum perdata internasional dari nanti dari tanggal sekian sampai tanggal sekian itu biasanya jarak 1 minggu. Ini ya bahan kuliahnya ini. Gitu. Nah, nanti untuk mengatur jadwalnya ya si mahasiswanya sendiri. Hari ini mata kuliah apa, hari ini mata kuliah apa, terus jam berapa dia mau belajar. Itu fleksibel banget. Fleksibel banget. Oke, berarti kan tadi maksimal SKS 24. Kalau minimum berapa Pak ketika dia nyusun SKS-nya itu? Jadi di UTT kalau misalnya mereka punya beban pekerjaan yang banyak, lagi ada masalah gitu di keluarga atau macam-macam, dia bisa aja mengambil 2 SKS, itu nggak masalah di UTT. 2 SKS? Iya. Cuma nanti lulusnya lama di DO Pak. Ya itu disesuaikan, makanya di UTT itu tidak ada istilah DO. Nggak ada istilah DO. Ada. Saya punya berapa lama nggak DO? Ini kesaksian nih. Jadi adiknya mama itu sebenarnya dulu maksudnya sempat kuliah juga di UT. Iya. Tapi sampai sekarang belum selesai. Ada temannya beliau berapa lama tuh berarti kuliah? Udah berapa belas tahun. Udah di DO. Oh, di kampus gue udah teleponin nge. Nah, tapi temannya beliau, temannya omku ini ada yang dia udah selesai, tapi selesai 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun. Wow, jadi bener-bener ngasih keleluasaan buat kita ya. Yang penting ada niat dan kemauan buat belajar. Jadi disesuaikan dengan kapasitas kemampuan masing-masing mahasiswa. Contoh kemarin ada mahasiswa UT di Surabaya, registrasi tahun 84, baru di wisuda tahun 2019. Itu. Dan memang aturannya UT tidak boleh men-DO. Kalau perguruan tinggi konvensional kan di DO ya, di UT tidak boleh aturannya. Makna kata open itu salah satunya itu. Terbuka kepada orang siapapun gitu kan. Benar-benar pemerintah tuh menyediakan perguruan tinggi negeri ini ya dalam bentuk UT ini untuk melayani kebutuhan yang mungkin orang sangat spesifik punya ya. Kayak tadi kan pasti sibuk banget sampai 13 tahun, 15 tahun. Betul. Nyusun pace-nya sendiri gitu. Betul. Jadi menyusun sendiri. Jadi self-directed learning. Jadi kalau pada semester ini misalnya saya lagi banyak waktu, leluasa, uang juga banyak gitu kan. Saya bisa registrasi maksimum 24 SKS. Tapi semester depan saya ditugaskan misalnya ke Amerika gitu ya, di sana terus nanti di sana beban pekerjaan banyak, saya hanya ngambil 4 SKS saja. Boleh
gitu kan. Jadi disesuaikan dengan kapasitas mahasiswa. Jadi sangat luas, sangat fleksibel gitu seperti itu. Cuma kalau saya dengar tadi soal teknologi, terus apa kan dikembangkan sama UT, belum lagi modulnya. Yang kebayang berarti mahal juga kali ya kuliah di situ ya? Justru sangat terjangkau. UT itu salah satu amanat dari pemerintah supaya bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, tidak boleh mahal. Justru nggak boleh mahal? Tidak boleh mahal. Wow, luar harus biasa terjangkau. Akan itu pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. Itu tidak boleh mahal. Satu SKS itu harganya sekitar 35.000 sampai 65.000. Berapa? 35.000 sampai 60.000. Satu SKS. Satu SKS. Berarti kalau tadi satu mata kuliah 2 SKS, untuk hanya belajar 70.000 kan? Ya, udah dapat bahan ajarnya, udah dapat proses belajarnya kan kalau gitu. beli kopi fancy berapa sih? Iya. Wah, ini luar biasa sih, Pak. Iya, cuma banyak masyarakat nggak tahu gitu tentang berat UT. Berat UT memang disiapkan oleh pemerintah seperti itu. Luar biasa. Besok anak saya langsung kuliah pas dia umur 2 tahun. Kemarin tahun 2020 penjaringan calon CPNS yang terbesar dari UT. Nomor 1 di seluruh Indonesia. Saya baru mau nanya nih, bener nggak kalau mitosnya adalah karena dia pelajarannya juga segampang itu, sefleksibel itu, seenak itu, berarti ketika lulus jangan-jangan susah bersaing sama yang lain. Nah tadi Pak Rektor menjawab justru enggak. Enggak. Karena penjaringan CPNS malah terbanyak dari UT. Iya, betul. Wow. Iya. Jadi kita itu untuk kepentingan penyelenggaraan kualitas di UT, kita punya namanya Quality Assurance System. Kita menyebutnya sebagai sistem penjaminan kualitas. Nah, jadi seluruh aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan oleh kita dijamin gitu. Kita punya standar operating procedure-nya, kita punya petunjuk kerjanya, jangan sampai nanti kualitas bahan ajar kita tidak bagus, penyelenggaraan pembelajaran kita tidak bagus. Itu kita di-guide gitu kan dengan Quality Assurance System itu. Oke. Kalau mahasiswa itu tidak belajar di UT, dipastikan dia tidak akan lulus dari UT. Begitu. Nggak ada nilai kasihan karena sering datang, karena dekat dengan tutornya, dengan dosennya, nggak ada di UT nilai kasihan. Iya bener ya. Hanya Basian pintar nih. Karena begitu semuanya udah dibuat mudah buat kita, ya tanggung jawab kita adalah untuk perform dong. Betul. Kan udah dikasih dengan semua kemudahan ini. Masa udah dikasih kemudahan malah jadi malas-malasan apa adanya, dilulusin juga apa adanya, kan nggak mungkin gitu. Jadi emang balance-nya tuh di situ ya ternyata. Ya. Berarti buat Kamasean sendiri, tapi pernah ke UT-nya? Pernah. Untuk apa waktu itu? Jadi misalnya kayak mau nyerahin dokumen, waktu itu ada beberapa hal tertentu yang aku harus memang ke UPBJJ-nya gitu. Pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauhnya. Nah, sebelum pandemi itu ujiannya kan kita datang ke UPBJJ gitu. Nah, jadi aku udah ngerasain ujian yang datang ke UPBJJ, terus ujian yang itu sistemnya apa namanya Pak? Kalau yang ujiannya tuh di sekolah-sekolah gitu. Iya, itu ujian secara tatap muka. Nah, secara tatap muka di pernah ruang-ruang juga. tertentu ada. Oke, tapi itu diberikan sebagai opsi kan? Iya, sebagai opsi Opsi. pilihan. Lo boleh datang apa enggak gitu. iya. Tapi kalau emang pengennya langsung Online ya juga ada. boleh. Oke. Tatap muka juga boleh. Oke. Nah, cuman yang nonton nih ya, terutama buat Kamasean nih. Kadang ya orang kita ya kalau dikasih kebebasan suka kebablasan. Nah, kan? betul. Iya kan? Betul. Kayak dikasih kemudahan, dikasih ya udahlah dibuat gampang malah jadi seenaknya gitu. Betul, Kebanyakan gitu. Nah, buat Kamasean sendiri gimana sih caranya mengendalikan diri gitu supaya disiplin dengan semua kemudahan dikasih ini kita tetap bisa disiplin buat belajar gitu. Itu sebenarnya berhubungan sama kenapa aku setiap semester itu maksimalin SKS-nya. Karena dengan aku ingat bahwa tiap semester nih gue punya ada 8 mata kuliah gitu. Oke. Itu jadi pecutan sendiri gitu. Nah, kalau aku tuh tipe orang yang gitu, harus ada sesuatu yang jadi pecutan buat aku supaya nggak lost, nggak lengah gitu. Oke. Karena kalau misalnya udah tahu ini dipermudah, terus kuliahnya santai banget, terus akunya juga santai banget, ya bisa jadi nggak 13 tahun, mungkin 20 tahun. Oh, karena kan Gitu. gimana pun juga ada quality assurance tadi. Iya. Iya, Oke, betul. kalau emang belum cukup ya mungkin belum lulus. Jadi silakan ulang lagi Ada. ya. Tapi balik ke orang masing-masing ya. Itu tadi mungkin memang bukan prioritasnya dia untuk dapat gelar secepatnya, mungkin bukan prioritas dia untuk sekolah at that time. Gitu. Jadi ya benar-benar tergantung masing-masing orang goalnya dia apa, tujuannya dia untuk kuliah tuh apa gitu. Karena menurut aku yang paling berpengaruh dalam hal membangun motivasi kita untuk kuliah itu tahu nggak lu kuliah tuh buat apa? Nah, kalau Kamasean sendiri berarti
udah punya bayangan ya, pengennya lulusnya mungkin karena SKS-nya banyak, pengen lebih cepat aja gitu juga. Iya, pengen lebih cepat aja. Oke. Nah, Pak Rektor, kalau program pendidikannya apa aja nih? Mungkin yang di rumah lagi pengen, ada nggak ya jurusan yang gue pengen gitu? Ya. Sekarang itu jenjang dari mulai diploma, sarjana, magister sampai doktor udah ditawarkan oleh UT. Oke. Nah, kita secara umum terbagi ke dalam 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Politik tadi FISIP ya. FISIP ya. Terus juga ada Fakultas Ekonomi, ada Fakultas Sains dan Teknologi, terus juga ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Itu ada. Itu. Nah, itu di sana bertebaran berbagai program studi. Sekarang itu paling tidak ada sekitar 43 program studi yang ditawarkan oleh UT, termasuk program doktor. Saya kira program-program studi umum yang ditawarkan di perguruan tinggi konvensional juga ditawarkan oleh UT. Itu banyak itu. Nanti bisa dilihat di dalam websitenya UT gitu. Websitenya apa Pak kalau boleh tahu? http UT-ACID. UT-ACID. Jadi bisa dilihat di sana ya kalau ada yang penasaran. Betul. Dan itu siapapun juga kalau misalnya katakanlah kayak Fadil gitu kan. Fadil lulus udah agak lama nih. Ya 5 tahun udah lulus SMA gitu, mau ke UT juga nggak ada masalah. Iya. Untuk pendaftarannya sendiri dia tiap kapan tuh Pak? UT itu pendaftaran setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Kalau perguruan tinggi tatap muka kan setahun sekali. Kalau UT 2 kali. Nah, nanti sekarang itu juga sedang masa pendaftaran untuk semester 2021.2. Sedang berlangsung. Nah, Kamasean, kan kalau kuliah ya kalau zaman gua dulu ya, itu kan yang serunya itu temenannya kan. Kayak apalagi naksir-naksiran dulu kan. Tapi kan UT kan online nih. Apa yang ditaksir profile picture-nya? apa nih kayaknya? Yang ditaksir nilainya. Nilainya ya? Gue cek dulu deh nih LMKM-nya. Iya gitu ya? Nggak, konteksnya sih lebih ke bertemannya gimana gitu. Kan kamu ada di FISIP gitu, terus di UT juga. Gimana cara sosialisasi sama teman yang lain? Apa jangan-jangan emang nggak terlalu perlu atau gimana? Tadi waktu aku bilang UT ini sangat amat customizable, nggak cuma dari cara belajar, terus durasi belajarnya, apa segala macam, tapi dalam hal sosialisasi juga. Dia bisa buat orang-orang yang emang yang orangnya sosial banget, yang butuh teman-teman, karena biasanya tuh ada grup chatnya gitu. Oh, ada grup chat? Biasanya kayak masing-masing ini ada, mereka bikin grup chat gitu. Nah, tapi kalau aku emang dasarnya anaknya ansos. Sama dong, bagus. Ya anaknya ansos kan, temen aku kan layar. Iya. Ya layar HP atau layar komputer gitu. Iya. Jadi justru maksudnya itu mengatasi social anxiety aku gitu loh. Oh, ini mungkin cocok juga buat orang yang nggak, karena aku juga orangnya gitu, nggak terlalu suka ngeliat keramaian Pak. Kalau saya Pak, kalau ramai banget suka pusing tuh. Lagi temenan diajak nongkrong gitu-gitu kan. Jadi UT itu cocok juga buat yang punya kecemasan sosial juga ya. Kecemasan sosial cocok banget. Bener juga ya. Karena maksudnya gini, kadang-kadang kan kalau misalnya kita di kampus konvensional, kita di kelas mau nggak mau at least harus interaksi 1-2 kali. Betul. Ini bukannya mendorong orang untuk nggak sosialisasi ya, enggak. Cuma kan ada orang-orang yang memang dia personally nggak, misalnya nggak nyaman lah. Nggak nyaman atau dia punya kecemasan sosial gitu. Nah, aku tuh sebenarnya mungkin nggak kelihatan, tapi aku sebenarnya gitu dalam hal sosialisasi aku tuh anak rumahan lah ya. Iya, anak rumahan banget gitu. Jadi kalau misalnya sosialisasi sama dalam skala besar atau dalam grup gitu, suka resah sebenarnya. Makanya dengan sistem pembelajaran UT ini yang aku nggak harus interaksi atau nggak harus tatap muka sama temen satu kelas gitu, jadi belajar lebih tenang gitu. Berarti kalau dulu diledekinnya kupu-kupu, apa tuh? Kuliah pulang, sekarang kulok-kulok. Apa tuh? Kuliah lockout. Oh, benar. Pak, kalau banyak kampus lain nih, ada yang program kerjasama sama perusahaan gitu misalnya. Kalau UT sendiri ada nggak yang seperti itu? Iya, pasti UT itu kan bisa besar seperti sekarang. Itu karena kita kerjasama network dengan berbagai lembaga, termasuk yang pertama perguruan tinggi. Hampir seluruh perguruan tinggi negeri semuanya udah kerjasama dengan UT. Karena kita butuh bantuan mereka untuk dosennya kita hire sebagai tutor UT di lapangan, untuk pengembangan bahan ajarnya. Lembaga perbankan, semua lembaga perbankan yang itu BUMN sudah kita kerjasama dengan mereka. Bahkan
lembaga-lembaga perbankan yang disebar UT sekarang memberikan CSR yang cukup besar kepada UT untuk disalurkan sebagai beasiswa kepada mahasiswa UT. Ini juga di UT juga nih. sangat besar. Ini gimana seperti tuh, Pak? pada tahun ini sekitar 16 miliar untuk 1 tahun. 16 miliar dengan untuk satu SKS beasiswa. 35.000 itu. Iya. Ada dana beasiswa 16 M. Iya, Pak. Wow, Betul. luar biasa loh. UD itu perguruan tinggi yang sangat sehat keuangannya. Oke. Karena mahasiswanya banyak. Betul. Dulu pada tahun 2010 mahasiswanya sampai 650.000 650.000 mahasiswa itu tersebar di mana-mana dong. di 91 negara. Hah, tunggu. Jadi di luar negeri pun juga bisa? Banyak. Oh, boleh. Wah, Malaysia, bisa. Singapura, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Arab Saudi, Korea Selatan, banyak kita, Pak. Oh, berarti teman-teman kita yang mungkin lagi kerja di luar gitu. Katakanlah mungkin TKI gitu ya. Iya. Itu juga bisa kuliah. Bisa, nggak ada masalah. UT itu bisa melalui seluruh itu di seluruh dunia. Yang penting ada aksi jaringan. Wah, ini saya jadi banyak tahu nih ya. Karena tadi awalnya saya pikir ya udah kuliah dengan pembelajaran jarak jauh doang gitu. Ternyata aspek-aspeknya banyak. Jadi mungkin yang nonton juga baru wah nggak juga. Gua ada alternatif lain. Karena tadi kayak Kamasian bilang yang tahu juga saudara yang udah tua ya waktu itu ya. Karena teman-teman kita sekitaran kita juga nggak ada yang nggak ada yang secara aktif tahu Masih gitu. minim Mungkin banget. informasinya belum nyampe aja ya. Betul. Nah, cuma kita jadi mau bahas mitos fakta lain nih. Banyak yang bilang juga UT itu stereotipnya kampus orang yang udah tua. Itu kenapa dan bagaimana cara meluruskan faktanya gitu? Iya. Jadi memang ketika UT didirikan dulu itu lebih banyak menggarap program-program yang oleh pemerintah seperti misalnya pada tahun 90-an itu seluruh guru di Indonesia harus meningkatkan kualifikasi ke D2 PGSD itu ke UT semua. Karena tidak ada pilihan bagi mereka kan. Hanya ke UT jalan satu-satunya. Tidak mungkin perguruan tinggi biasa kalau perguruan tinggi biasa kan mereka harus datang ke kampus, harus ngekos, keluar ongkos. Nah mereka tidak mungkin. UT lah karena UT bisa datang ke rumah mereka tanpa keluar ongkos tapi ngejos. Gitu kan? Iya. Kaget loh saya Pak. Tanpa keluar ongkos tapi ngejos. Tiba-tiba ada bahasa tongkrongan loh. Saya kaget loh tadi nggak siap loh. Gitu kan. Nah, pada saat ini apalagi orang-orang tua zaman dulu tuh kan yang namanya online learning itu tidak membudaya, bukan kultur mereka. Nah, kalau anak-anak milenial pada saat ini UT saya kira menjadi pilihan utama. Orang-orang yang sedang belajar secara online saya kira UT pilihannya. Karena UT yang paling berpengalaman lama sudah 37 tahun kan. Betul. Perguruan tinggi negeri yang lain pun di seluruh Indonesia belajarnya ke UT. Saya kemarin minggu yang lalu ditunjuk oleh kementerian sebagai ketua konsorsium ICE Institute, Indonesian Cyber Education Institute, yang didirikan di UT. Wow, gitu. luar biasa. Anggotanya beberapa rektor perguruan tinggi negeri yang sudah established di tanah air. UT sekarang menyediakan mata kuliah marketplace gitu kan bagi mahasiswa yang ingin mengambil mata kuliah secara online di UT bisa mengambil mata kuliah ditawarkan dari perguruan tinggi yang terkemuka di tanah air serta mata kuliah yang ditawarkan oleh universitas ternama di dunia yang ada di platformnya IDX. Itu sekarang IDX sudah kerjasama dengan kami. Ada sekitar 1.300 courses ditawarkan melalui ICE Institute-nya UT dan bisa diambil oleh mahasiswa secara gratis. Gratis. Oke. Mereka bisa sertifikat tidak usah bayar gitu kan, asal masuk ke ICE Institute-nya UT. Oh, itu bisa langsung semua tuh dapat di UT ya. Di UT. Nah, terus terang ya, saya tuh waktu pandemi baru mulai jalan nih kan banyak yang bermigrasi ke online semua nih untuk pembelajaran. Betul. Termasuk saya sendiri. Saya tuh dulu suka bikin kelas menulis, cuman offline Pak, jadi ketemu langsung. Iya. Nah waktu itu teman-teman banyak yang bilang, udah Bang Radit coba aja bikin online. Terus saya kan pikir kayak, gimana caranya ngajar online, orang ngerti nggak segala macam. Dan setelah saya lakuin, ternyata bisa gitu. Bisa. Pun juga anak saya yang masih playgroup, umur 2 tahun nih, di bawah 2 tahun tuh juga sama guru playgroupnya online juga, pakai Zoom juga. Itu kan absurd banget buat saya kan. Ternyata bisa juga. Nah, jadi ternyata mungkin dulu ya sebelum pandemi ya orang-orang mikir pembelajaran jarak jauh itu ya kayak tadi yang kita bahas bahwa ada kurangnya, nggak selengkap offline, terus gimana cara belajar ngerti kalau cuman online. Tapi ternyata pandemi ini mengubah mindset kita semua. Ternyata bisa gitu. Bisa. Dan UT melakukan itu dari tahun 84. Betul. Iya. Itu dia. Jadi emang udah secara infrastruktur sama pengetahuannya udah Sudah sangat kuat. udah ajak banget ya. Iya, Sampai betul. tadi diminta tolong sama
kementerian ya buat ngajarin yang lain supaya jarak jauhnya kayak gimana Betul. gitu. Itu dosen-dosen dari perguruan tinggi konvensional tetap buka, dikirim mereka ke UT. Gitu kan, satu gelombang 500 gitu kan, dididik bagaimana cara online pedagogi. Nah, UT kita ajarin. Iya, pedagogi itu juga penting sih. Oke. Oke, lalu buat Kamasean sendiri di lingkup pergaulan nih, berapa banyak yang pertama kali dengar kamu di UT terus kaget itu apaan Kamasean gitu? Banyak nggak? Lumayan sih gitu. Mereka nggak tahu kayak itu kampus apa ya gitu. Dan itu yang pertama, kampus apa, dan yang kedua swasta ya gitu. Oh, banyak yang nggak tahu kalau negeri. Banyak yang nggak tahu kalau negeri itu. So, enggak, ini perguruan tinggi negeri gitu. Oh, kok nggak pernah dengar gitu. Iya. Gue nggak pernah dengar, lu aja kurang main. Yang aku notice sebenarnya itu kalau misalnya teman-teman yang nggak di dunia entertainment ya, tapi teman-teman di dunia entertainment, ketika aku cerita, ada beberapa yang udah tahu, ada yang udah tahu, bahkan ada juga yang ternyata, oh iya gue juga kuliah di UT ngambil. Oh ternyata juga. Iya banyak. gitu. Banyak juga ya Pak ya, maksudnya public figure yang kuliah di UT, yang fakultas aku aja tuh di jurusan ilmu hukum aja tuh kalau nggak salah ada si Katamara Geraldine. Oh juga UT juga. UT juga. Terus kalau nggak salah si Kabayu Oktara juga, tapi aku lupa dia jurusan apa. Oke. Jadi udah lazim ya berarti. Iya ternyata. Iya, tapi yang aku kaget justru itu, maksudnya teman-teman yang di industri justru yang udah lebih familiar sama UT gitu. Karena kebutuhannya terpenuhi juga ya. Iya, kayak itu tadi kan soal jadwal apa segala macamnya. Cuman ini kan soal yang di entertainment ya. Tapi teman Kamasean sendiri yang di UT-nya itu rata-rata profesinya apa? Ada nggak yang benar-benar 100% tidak bekerja gitu misalnya? Emang pengen aja di UT gitu? Ada yang maksudnya lulus SMA, yang baru lulus SMA dia langsung. Ada juga yang dia udah berkeluarga kayak ibu rumah tangga. Oh iya, karena ibu rumah tangga mungkin waktunya juga banyak di rumah kali kan. Iya gitu. Dan harus ngurus keluarga sama kuliah mungkin agak repot kan, jadi bisa sekalian. Mungkin kan dia tunggu sampai anaknya agak gedean gitu baru dia kuliah. Ada juga yang guru. Misalnya dia ngajar di SMP atau SMA gitu. Emang ini banget sih, maksudnya pengalaman yang baru banget gitu. Ketika aku masuk UT ininya mahasiswanya bener-bener backgroundnya luas banget, beragam. Ada kejadian lucu kemarin, neneknya, ibunya sama cucunya gitu kan, bertiga di wisuda bareng-bareng. Iya, karena satu generasi ya. Iya. Wah luar biasa loh, bisa kayak gitu. Tapi seru juga ya kalau bareng-bareng gitu ya. Seru banget. Iya, sama adik-adik gitu. Pendidikan tanpa batas, Cek. Tanpa batas. Luar biasa. Kalau pas tahun 2018 nih, sebelum pandemi nih, Kamasean kan masuk UT kan. Tempat paling random apa sih yang pernah digunakan untuk nyelesain ujian atau tugas dari UT? Ujian sebenarnya 2019. Itu jadi kan kalau misalnya ujian tatap muka itu nanti sistem tuh akan nanya kita itu UPBJJ-nya mana, Jakarta mana, kita bisa pilih. Nah karena aku tinggalnya di Bekasi, jadi kan lebih dekat ke Jakarta Timur. Nanti sistem akan kasih ini lokasinya ya, dan itu lokasi bukan kita yang pilih, random memang. Dan itu 2019 pas banget ujiannya tuh di hari ulang tahun aku. Waduh. Jadi 30 Juni 2019, dan ternyata lokasi ujiannya itu SMA-nya mamaku. Oh gitu. Random banget. Random banget ya? Iya, aku tuh kayak waktu pas aku dapat lokasinya, ini kayak pernah aku, maksudnya kayak familiar gitu kan, SMA-nya SMA Negeri 22. Aku bilang, mama tuh dulu SMA itu 21 apa 22 ya? 22, kenapa? Ih, aku nanti ke sekolah mama ujiannya. Jadi itu lucu banget, waktu aku ujian, mamaku yang nganterin. Kayak nostalgia dia ya. Udah berapa puluh tahun mami belum kesini gitu dulu kan. mama sering utang nih di sini. Ya ampun Kak, dulu ini tuh masih kebun kangkung gitu gitu. Sekarang udah kayak gini, terus kayak wow, itu kayak wow, UT luar biasa. Iya, jadi di sekolah-sekolah gitu ya Pak ya? Betul. Oh, ujiannya bisa di sampai dengan saat ini majority pelaksanaan ujiannya seperti itu di sekolah-sekolah. Oke, walaupun sekali lagi bisa milih. Iya. Kalau mau online juga bisa. Iya, bisa. Oke. Terus tadi kita ngomongin enaknya aja ya, karena kita banyak ngerasa bahwa ternyata aspek-aspek UT itu banyak kita nggak tahu dan bagus-bagus semua. Nah sekarang kita bicara soal tantangannya gitu Pak. Kira-kira selama Pak Rektor nih jadi memimpin UT gitu kan pasti banyak mahasiswa yang punya masalah lah, problem gitu. Betul. Kira-kira apa sih tantangan terbesar buat teman-teman yang mungkin
Jadi kepikiran nih, kayak gue pengen deh masuk UT. Iya. Apa challenge paling gede buat mereka gitu? Challenge paling besar yang dihadapi oleh kami adalah terkait dengan ketersediaan infrastruktur di daerah. Maksudnya gimana? Kalau teman-teman di Jakarta akses ke jaringan nggak ada masalah, tetapi daerah-daerah seperti di Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Nusa Tenggara Timur gitu ya, itu akses untuk jaringan tuh sangat susah. Ya. Nah, padahal kita banyak pembelajaran secara online. Nah, sehingga alternatifnya kita menyediakan bahan pembelajaran yang bisa diakses secara konvensional di sana. Itu bahan ajar seperti tadi, bahan ajar cetak itu yang kita kirimkan gitu ya. Gitu. Nah, itu. Jadi yang terkait dengan infrastruktur yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan komputer dan internet literasinya. Literasi internetnya, literasi komputernya itu yang harus kita tingkatkan. Makanya menghadapi dua tantangan itu gitu ya oleh kita diedukasi. Ketika mereka masuk ke UT, mereka yang pertama ada kegiatan pengenalan kampus OSMB. Ya, yang keduanya kita sekarang melaksanakan di zamannya saya ini ada distance learning skill workshop. Jadi pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Jadi mahasiswa itu oleh kita dilatih jurus-jurus belajar itu seperti apa supaya mereka jadi pintar, jadi bagus, menjadi pembelajar jarak jauh yang tangguh. Itu ya. Terus nanti ketika nanti mereka kan banyak mengerjakan tugas-tugas mata kuliah. Nah, kita adakan yang namanya assignment workshop. Bagaimana cara mengerjakan tugas-tugas mata kuliah supaya mereka tidak nyontek, percaya pada diri sendiri, jujur dan sebagainya. Itu kita latih di situ. Nah, nanti menjelang ujian akhir semester kita juga adakan exam klinik. Ada kerja klinik supaya mereka tahu tentang aturan ujian, mereka bisa paham dan menyiapkan diri gitu menghadapi ujian supaya bagus. Dan ada juga kan ada kasus di mana satu mata kuliah diambil sampai 2 kali 3 kali tidak lulus. Nah, kita adakan treatment di situ. Treatmentnya apa tuh, Pak? Ya dikasih bagaimana cara mengerjakan dipandu soal ujian khusus lah ya. semester. Iya, seperti itu. Itu jadi dua kendala utama, literasi levelnya sama infrastruktur. Kalau saya rasa juga mungkin banyak yang nonton dan ngerasa bahwa gue mau masuk UT nih, tapi benar kata Bapak tadi, di daerah saya internetnya suka ini nih lemot gitu. Nanti gue nggak bisa belajar. Oh, tenang aja. Iya, tenang. Masih bisa kok dikirimin modul. Iya, seperti kan zaman dulu juga nggak pakai internet kan. Betul. Dan itu nanti terintegrasi sendiri tuh, Pak. Iya. Belajar ada yang pakai internet bisa, pakai modul bisa. Iya. Wah, jadi ada pilihan nanti pakai modulnya ini bisa, terus juga pakai internetnya juga bisa, dan nanti ada kontribusi masing pada nilai akhir mata kuliahnya ada. Tenang aja. Siap. Nah, buat Kamasean, kalau buat kamu tantangannya apa sebagai mahasiswanya gitu? Kalau aku pribadi sih sebagai mahasiswa tantangannya mungkin komunikasi dengan dosen ya. Kayak tadi aku bilang gitu, mungkin ada dosen yang dia sibuk banget jadi balesinnya misalnya kayak seminggu sekali. Seminggu sekali atau apa gitu. Nah, sementara aku kadang-kadang mungkin kalau ngerjain tugas kan misalnya, gue gak ada waktu ngerjain tugas sih, cuman baru bisa ngerjain hari ini jadi dipacu sama waktu. Sementara untuk tektokan sama dosennya waktunya nggak pas gitu, nggak ketemu. Gitu. Paling cuma sebatas itu aja sih. Yang lainnya nggak ada yang memberatkan. Jadi gimana cara kita ngatur waktu kita, sama tahu dosen kita tuh sibuknya seperti apa. Atau mungkin kayak support belajarnya juga kali ya. Maksudnya kalau lagi nggak bisa nanya dosen, nanya teman dulu gitu kan ya. Kayak gitu. Tinggal kayak gitunya aja kan paling sebenarnya. dari sisi itu aja. Nah, waktu saya lagi iseng nih nyari-nyari tahu soal UT nih untuk nyiapin diri buat obrolan kita hari ini. Di salah satu channel YouTube ada yang bahas soal UT, dan kan kalau komen di YouTube kan suka random ya. Iya betul. Suka absurd ya. Iya. Kenapa banyak banget orang yang nanyanya gini, berarti di UT nggak ada ospek dong gitu. Kesannya kayak kenapa orang anak SMA mau lulus yang dipikirin malah ospek gitu loh. Iya, betul. Gitu. Coba kita jawab aja lah gitu kan. Ada ospek nggak berarti Pak di situ? Itu Pak? Ospek itu yang kita sebut sebagai OSMB itu. Yang tadi ya. Jadi diadakan di tiap-tiap kantor cabang UT seperti Jakarta di sini udah bangun ya, Mbak Sian. Jadi UT itu untuk mengimplementasikan amanah sistem belajar jarak jauh, kita itu dilengkapi dengan kantor-kantor cabang di daerah. Yang kita sebut sebagai unit program belajar jarak jauh, disingkat UPBJJ UT. Itu ada di setiap provinsi. Paling tidak setiap provinsi satu, tapi ada yang 2, ada yang 3. Nah, kenapa ada yang 2 dan 3? Karena misalnya di Surabaya, Jawa Timur, ada di Surabaya, di Malang, sampai Jember. Karena pada saat itu perguruan tinggi negerinya di sana ada 3 di lokasi itu, gitu ya. Di Jawa Barat itu dulu kan ada di Bandung sama di Bogor. Maka di Bogor punya, di Bandung juga kita punya. Di mana di situ ada perguruan tinggi negeri, maka di situ didirikan kantor cabang UT. Mereka adalah sebagai pembina kita pada saat itu di situ. Gitu. Jadi kegiatan OSMB
atau ospek itu dilaksanakan di kantor-kantor cabang. Oke, Gitu. siap. Berarti memang ada tapi memang buat orientasi. Iya. Emang ngajarin beneran caranya. Sesuai Namanya. harusnya hakikatnya kan gitu. Iya, ya. betul. Pada dasarnya. emang diajarin ini loh cara kuliahnya kan. Bukan pelonco ya. Iya. Bukan pelonco. Iya, bener-bener. Tapi susah nggak adaptasinya ke ASEAN waktu itu? Kan zaman 2018 kan belum banyak yang pindah ke online kan. Nah, gimana cara kamu adapt dengan semua sistem yang baru ini gitu? Cukup lama kah atau? Aku sih adaptasinya nggak susah ya, karena emang udah online based learning kan. Jadi begitu pas semuanya beralih ke online ketika pandemi ini, aku yang kayak Aku sudah duluan. Aku sudah duluan. Kalian anak baru. Gitu. Nah, terus awalnya malah sempet maksudnya sempat dicengin justru awalnya kayak dicengin? Iya, katanya mau kuliah serius gitu, mana kok nggak kuliah, lu kuliah nggak sih gitu, kayaknya nggak kemana-mana gitu, maksudnya nggak pernah ke kampus gitu kan. Oh iya, itu kan kadang-kadang orang ngeliat katanya anak kuliahan, kok nggak ini, wah babi ngepet nih gitu. Kayak di Depok di Depok tiba-tiba kan ditangkap. Lu kok lu bisa, lu sarjana hukum kayak nggak pernah lihat kuliah gitu kan, lu bayar lu ya gitu kan. Zaman udah berubah. Udah berubah. Sekarang saya pakai piyama di tempat tidur juga bisa kuliah. Iya. Tidak harus ke kampus sekarang. Iya, jadi emang cocok lah buat yang tipe kayak saya yang jarang mandi ya. karena kan orang nggak ada yang tahu. Iya. Betul. Iya kan? Betul kata Pak Rektor. Dosennya juga nggak. Betul, jarang mandi. Tolong kameranya dibuka, nggak ada gitu. Iya. Terakhir buat teman-teman yang dari tadi nonton mungkin baru lulus SMA atau lagi kerja dan berpikiran mau kuliah gitu kan. Gimana cara memulai untuk masuk ke UT itu sendiri gitu? Kalau udah punya ketertarikan, selanjutnya apa kira-kira Pak? Sebenarnya ketika ingin masuk ke UT registrasi, syaratnya kan hanya satu, terus yang paling penting dia punya ijazah SLTA. Itu saja. Oh, ijazah SLTA. Iya, itu yang paling penting. Nah, nanti untuk melakukan registrasi, kalau bisa secara online tinggal masuk ke websitenya UT yang tadi saya sebutkan, http://ut.ac.id gitu ya. Tetapi kalau ingin mereka secara tatap muka konvensional, datang ke kantor cabang terdekat. Misalnya kalau Jakarta di Rawamangun di sini gitu ya, di Ahmad Yani betul gitu kan. Nanti dilayani oleh teman-teman di sana, informasi apa yang dibutuhkan. Nah, itu diberi arahan nanti oleh mereka akan mengambil berapa mata kuliah, berapa SKS dan sebagainya, termasuk juga hal-hal detail yang dibutuhkan untuk persyaratan administrasi registrasi. Tapi tidak mahal. Karena tadi satu SKS 35.000. Nah, itu dari sisi perguruan tinggi negerinya. Kalau dari KAMASEAN nih, buat teman-teman yang mungkin gue kayak mau deh masuk UT gitu, yang harus dipersiapkan tuh apa? Kalau misalnya udah kepikiran, kayaknya gue pengen kuliah di UT, yang perlu disiapin cuman niatnya aja sih. Niat dan waktunya. Niat sama waktu. Karena kan when there is a will, there's a way. Kalau ada niat pasti ada jalan. Dan jangan sampai kalau udah masuk juga malah digampangin ya. Iya, jangan digampangin juga. Ini udah gampang tapi bukan gampangan. Gitu. Wah itu bagus tuh. Gampang tapi bukan gampangan. Gampang tapi bukan gampangan. Itu obrolan kita ya. Jadi terima kasih semua yang udah nonton. Semoga jadi alternatif juga ya. Jadi pengetahuan juga buat teman-teman bahwa ini loh ada alternatif lain kalau misalnya teman-teman mau kuliah ya, dan nggak banyak yang tahu juga UT itu kan perguruan tinggi negeri juga gitu. Dan kita udah kasih lihat tadi melalui obrolan kita, kira-kira kalau misalnya kalian tertarik seperti kata Pak Rektor ya bisa langsung ditindaklanjutin aja. Itu aja semua ya. Terima kasih Pak Rektor. Siap. Terima kasih KAMASEAN. Thank you semua. for having us.